Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat donat kentang yang teksturnya empuk banget. Dan untuk membuat donat kentang ini tuh caranya gampang banget, nggak perlu mixer, nggak perlu diadon berjam-jam. Teman-teman bisa dapetin donat yang gembul-gembul dan ada wet ringnya. Ini teksturnya bener-bener empuk. Untuk kamu yang penasaran cara membuat donat kentang tanpa mixer ini seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, untuk bahan dan cara membuat donat kentangnya, nah, yang pertama teman-teman siapkan kentang rebus sebanyak 100 gram ya. Kemudian kentang yang sudah direbus ini silahkan teman-teman haluskan menggunakan ulekan seperti ini atau menggunakan garpu. Silahkan teman-teman haluskan kentang yang sudah direbus ini sampai teksturnya menjadi halus dan lembut ya. Kalau kentangnya sudah halus dan lembut teksturnya, silahkan sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini ada tepung terigu ya, 250 gram. Saya pakai protein sedang, kebetulan di rumah adanya protein sedang ya. Kemudian ada gula halus 3,5 sendok makan atau 50 gram. Selanjutnya tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Nah, pastikan ragi instannya ini masih aktif ya. Kemudian susu bubuk sebanyak 2 sendok teh atau 1 sendok makan penuh. Selanjutnya silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata untuk bahan keringnya ini. Selanjutnya kalau sudah diaduk sampai tercampur rata bahan kering, silahkan teman-teman tambahkan 2 butir kuning telur. Selanjutnya aduk kuning telurnya ini ke adonan tepung ya. Tambahkan air sebanyak 60 ml. Untuk air yang saya gunakan ini air biasa, bukan panas bukan dingin. Silahkan teman-teman aduk sampai tercampur ya. Selanjutnya kalau sudah dimasukkan, tambahkan juga kentang yang sudah direbus tadi ya, sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya teman-teman bisa adon menggunakan tangan supaya lebih gampang ya. Nah, silakan teman-teman adon sampai kentangnya ini dan tepungnya ini menjadi kalis. Tandanya kalis yaitu sudah nggak nempel di panci gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan 1 sendok makan penuh margarin dan tambahkan juga sedikit garam halus, sedikit saja ya garam halus. Selanjutnya teman-teman bisa ulen kembali sampai adonannya ini tercampur rata ya, benar-benar tercampur rata ya. Jadi antara margarin dan adonan tepung atau adonan tepung dan kentangnya ini benar-benar tercampur rata. Silahkan teman-teman adon sampai tercampur rata dan adonannya kalis ya. Nah, kalau sudah kalis seperti ini ya teman-teman, sudah nggak lengket di panci, nah ini tandanya sudah cukup ya. Ini nggak perlu diadon sampai kalis elastis tuh, nggak perlu ya, cukup kalis dan tercampur rata. Teman-teman bisa istirahatkan adonan. Nah seperti ini ya. Nih kalau ditarik ini belum ada window pan-nya sama sekali ya, nggak apa-apa, nanti ketika sudah diistirahatkan adonannya ini akan menjadi lebih bagus teksturnya ya. Ini teman-teman adonannya masih ropek-ropek kayak gini ya, udah nggak apa-apa, yang penting sudah diuleni sampai kalis dan tercampur ya. Tandanya kalis itu sudah nggak nempel lagi di panci ya. Kemudian selanjutnya adonannya ini akan saya tutup menggunakan plastik wrapping atau teman-teman juga bisa menggunakan kain ya. Setelah selesai menutup adonan menggunakan plastik atau plastik wrapping atau menggunakan kain, silahkan istirahatkan adonan selama 60 menit ya. Ini akan saya istirahatkan dulu selama 60 menit. Kemudian setelah 60 menit kemudian adonannya akan mengembang 2 kali lipat seperti ini ya. Asalkan ragi yang dipakai itu aktif ya. Nah, kalau ragi yang digunakan itu aktif, nanti adonannya akan mengembang dengan baik seperti ini. Selanjutnya silahkan teman-teman pukul-pukul adonan ya. Setelah selesai memukul-mukul adonan, pindahkan adonan ke meja datar seperti ini ya. Nah, ini untuk alasnya saya kasih sedikit tepung supaya nggak lengket ya. Kemudian adonannya bisa dipanjangkan seperti ini ya teman-teman, dipanjangkan supaya pas motong lebih gampang gitu ya. Nah, ini kalau sudah dipanjangkan teman-teman bisa potong sesuai dengan selera teman-teman. Untuk kali ini saya nggak pakai timbangan ya, saya bagi menjadi 11 bagian. Nah seperti ini ya, sudah saya potong menjadi 11 bagian. Kalau teman-teman pengen sama rata, teman-teman bisa gunakan timbangan ya. Kemudian ambil satu bagian adonan, nah ini dibulatkan seperti ini ya.
adonannya dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kalau sudah dibulatkan seperti ini, biar hasil donatnya lebih bagus, teman-teman bisa rounding sebentar ya. Nah, ini saya rounding sampai donatnya menjadi bulat gitu. Nah, seperti ini ya cara meroundingnya, tinggal di rounding menggunakan tangan. Kemudian kalau sudah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Silahkan teman-teman lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Nah, di sini ini harus diurutkan dulu nih. Adonan 1 sudah di rounding. Kemudian teman-teman ambil adonan yang nomor 2, kemudian dibulatkan seperti ini ya. Dibulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya kalau sudah dibulatkan, silahkan teman-teman rounding. Nah, seperti ini, di rounding. Kemudian kalau sudah di rounding, teman-teman bisa tata kembali di sebelahnya. Jadi nanti urutan ya donatnya, adonan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Sehingga nanti ketika proofingnya tuh pas gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi silakan teman-teman bulat-bulatkan dan di rounding sesuai dengan urutannya ya. Jadi nomor 3, 4, 5 sampai dengan ke adonan yang paling terakhir gitu ya. Silakan teman-teman bulat-bulatkan semua adonannya dan silakan teman-teman rounding sesuai dengan urutannya. Kalau sudah di rounding ya, sudah dibulat-bulatkan, di rounding, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya tata. Nanti ketika menggoreng sesuai dengan urutan yang paling awal teman-teman bulatkan atau yang paling nomor 1 gitu ya. Kemudian teman-teman, ini untuk mencetaknya juga saya pilih yang nomor 1 dulu ya. Ini adonan yang pertama, silahkan teman-teman kempiskan ya. Nah, ini tangannya gunakan tepung terigu sedikit supaya nanti nggak lengket. Kalau sudah dikempiskan seperti ini ya, dibentuk bulat seperti ini, silahkan teman-teman lubangi bagian tengahnya dengan tutup botol boleh. Kalau saya menggunakan sepet seperti ini ya, sepet buttercream ya, atau sepet kue seperti ini. Kemudian tinggal diambil saja dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang nomor 2, 3, 4 dan seterusnya sampai adonan paling terakhir. Jadi harus ada urutannya ya kalau membuat donat, supaya apa? Supaya nanti tidak overproofing. Kalau terlalu lama proofing, nanti hasilnya permukaan donatnya jadi berkerut dan hasilnya kurang bagus. Setelah selesai mencetak donatnya menjadi bulat dan berlubang di tengahnya, selanjutnya teman-teman bisa tutup donatnya ini ya dengan plastik atau kain supaya nggak kering ya permukaan donatnya ini. Kemudian silahkan teman-teman istirahatkan selama 10 menit ya. Nah, ini saya istirahatkan dulu selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit teman-teman bisa buka plastiknya ini sebagian saja ya, jangan semuanya. Nah, ini selanjutnya teman-teman bisa ambil satu bagian donat ya, sesuai dengan urutan yang pertama, goreng di minyak panas ya. Nah, ini untuk menggoreng donatnya juga harus sesuai urutan yang pertama ya. Pertama donat, kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Jangan bagian paling akhir teman-teman goreng di pertama, nanti hasilnya kurang bagus gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau sudah dimasukkan adonan donatnya, teman-teman bisa putar-putar bagian tengahnya ini menggunakan sumpit ya, seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman masukkan lagi adonan yang nomor 3, diputar-putar, kemudian masukkan lagi adonan yang nomor 4, karena wajan saya hanya muat untuk 4 donat ya. Kalau teman-teman bisa muat 5, silahkan gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman goreng donat tersebut dengan api kecil supaya nggak cepet gosong. Dan untuk menggoreng donatnya ini cukup sekali balik ya teman-teman, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau teman-teman jumpai permukaan donat yang ada gelembungnya seperti ini, teman-teman bisa tusuk menggunakan tusuk sate supaya hasil permukaan donatnya nanti jadi lebih bagus nih ya. Kalau ada gelembung seperti ini ya, tusuk menggunakan tusuk sate supaya permukaan donatnya bagus. Kemudian kalau sudah kuning kecoklatan donatnya, teman-teman bisa balik donat tersebut dan goreng sampai menjadi kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan, tandanya donatnya sudah matang. Silahkan teman-teman angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa perhatikan, walaupun tanpa menggunakan mixer, tanpa diulen berjam-jam, teman-teman bisa dapetin donat yang ada white ringnya. White ring itu apa? Yaitu adanya cincin putih yang melingkar di bagian donatnya ini ya, di pinggiran donat seperti ini.
walaupun tanpa mixer, tanpa diuleni berjam-jam, teman-teman bisa dapetin donat yang ada white ringnya. Kemudian kalau sudah digoreng semuanya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal di topping sesuai dengan selera teman-teman, boleh pakai selai, boleh pakai coklat leleh ataupun glaze ya. Nah itu sesuai dengan selera teman-teman. Untuk kali ini saya menggunakan gula dingin atau gula donat secukupnya saja. Kemudian tambahkan juga bubuk kayu manis ya, atau cinnamon ya. Nah ini bubuk kayu manisnya secukupnya saja ya. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa gulingkan donat di gula dingin atau gula donatnya ini ya. Nah ini silahkan teman-teman guling-gulingkan donatnya sampai semua bagian donatnya tertopping oleh gula dingin. Nah seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa follow Instagram saya di Hernis Ninis, dan jangan lupa main-main ke website saya di resephernis.com. Nah ini teman-teman silahkan teman-teman topping semuanya ya. Ini kalau saya menggunakan gula dingin atau gula donat, ini di topping semuanya sampai donatnya tertopping semua. Dan ini dia hasilnya teman-teman, kalau sudah di topping dengan gula donat atau gula dingin dan bubuk cinnamonnya, hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman sajikan untuk cemilan di rumah, menjamu tamu, ataupun untuk jualan juga bisa. Dan untuk kamu yang penasaran dengan teksturnya seperti apa nih, teman-teman bisa perhatikan ya, walaupun tanpa mixer, tanpa diuleni berjam-jam, teman-teman bisa dapetin donat yang ada white ringnya. Dan ini teksturnya tuh empuk banget ya. Kalau ditekan-tekan tuh teksturnya menjadi kempus-kempus seperti ini. Nah untuk kamu yang penasaran, yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya donatnya mantep banget ya, teksturnya empuk banget, dan ditambah manisnya gula dan bubuk kayu manis ini rasanya enak banget. Silahkan teman-teman coba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.